dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, selanjutnya saya serahkan ke pengajar untuk memulai kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih BPH. Selamat siang teman-teman. Untuk materi hari ini kita akan bicara soal Java, NetBeans, dan beberapa keywordnya. Mungkin aku share dulu. Oke, hari ini kita akan bicara soal Java, NetBeans, dan beberapa data type dan juga keyword-keywordnya. Jadi hari ini untuk Java sendiri itu kita akan bicara soal sejarahnya Java. Jadi Java itu dia pertama kali itu di develop di tahun 95. Jadi dibuat oleh James Gosling. Nah, namun pada tahun 91 itu sebenarnya mereka sudah membuat Java Language Project. Jadi baru inisiasi projectnya itu 91 dan selesainya itu di 95. Jadi James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick itu mereka merupakan sebuah tim di Sun, di perusahaan Sun yang dikenal dengan nama Green Team. Nah, sebenarnya Java ini awalnya itu dibuat untuk embedded system pada elektronik. Jadi contohnya set-top box awalnya untuk itu. Nah, pertama-tama Java itu dia dikenal dengan nama GreenTalk. Jadi dipanggil dengan nama GreenTalk oleh pembuatnya, dan dia berekstensi .gt. Kemudian GreenTalk ini digantikan dengan nama OAK dan juga masih didevelop oleh Green Team. Jadi salah satu bagian dari project dari Green. Kenapa OAK? Karena OAK itu merupakan simbol dari kekuatan yang merupakan national tree dari beberapa negara. Kemudian di tahun 95 setelah Java ini selesai di develop, dia diganti nama menjadi Java. Karena itu merupakan sebuah trademark dari teknologinya OAK. Nah, untuk pembuatannya sendiri dari James Gosling ini dia membuatnya di bawah Sun Microsystem. Sun Microsystem yang sekarang kita tahu itu adalah Oracle. Kemudian dia rilis untuk JDK 1.0 itu di tahun 96, tepatnya di 23 Januari. Jadi Java sendiri ini sudah mulai dibuat dari tahun 91, kemudian 95 selesai, dan 96 itu JDK versi 1-nya keluar.
Kemudian yang kedua itu NetBeans. NetBeans sendiri itu merupakan sebuah proyek mahasiswa. Jadi di Ceko itu tahun 96 ada sebuah proyek mahasiswa yang bernama Selfie. Itu dia dibuat oleh beberapa mahasiswa. Kemudian Selfie itu dia berganti nama menjadi Network Enable Java Beans yang kita kenal dengan nama NetBeans atau Network and Java Beans. Kemudian NetBeans sendiri ini dia sudah mengalami 3 era. Yang pertama itu The Sun Era, yang itu mulai dari NetBeans 3.1 sampai 6, itu masih di bawah perusahaan Sun. Kemudian dia berganti nama menjadi Oracle, di Oracle Era, itu di NetBeans 7 dan NetBeans 8. Kemudian sekarang berganti lagi menjadi Apache Era, itu NetBeans 9 sampai NetBeans yang sekarang, NetBeans 13. Kemudian tipe data. Data type itu merupakan nilai yang memiliki ukuran yang disimpan di dalam variabel. Nah, untuk tipe data di Java sendiri ada 2, yang pertama primitif dan yang kedua non-primitif. Nah, untuk yang primitif ini ada beberapa yang biasa kita pakai, itu string, array, boolean, char, byte, short, integer, long, float, double. Kemudian untuk yang non-primitif sendiri itu ada classes, interface, arrays. Jadi array yang di primitif itu adalah tipe data array. Sedangkan yang arrays-nya sendiri itu nanti bisa masuk ke list, bisa masuk ke beberapa bagian data. Oke, yang kedua itu adalah variabel. Nah, variabel sendiri itu adalah nama dari penyimpanan nilai. Jadi dia itu ibaratnya kita meminjam sebuah area dari memori yang kita gunakan untuk menyimpan nilai yang akan kita simpan. Jadi dengan kata lain itu adalah nama dari lokasi memori. Variabel sendiri itu merupakan kombinasi dari vary dan able, yang berarti nilai yang akan digantikan. Nah, dari variabel sendiri itu ada 3. Yang pertama ada local variable, static, dan instance. Nah, kalau local variable itu dia dideklarasikan di dalam bagian method. Jadi dia ada di dalam method. Dan dia tidak bisa menggunakan keyword static. Terus yang kedua itu static, itu adalah variabel yang dideklarasikan statik atau dia bernilai konstan. Yang ketiga itu instance, itu variabel yang kita deklarasikan di dalam kelas tapi bukan di dalam body. Jadi kalau instance itu ada di dalam kelas tapi di luar body, sedangkan lokal itu dia di dalam body of method. Jadi dia di dalam method. Kemudian untuk keyword, di Java keyword sendiri itu ada beberapa yang sering kita pakai sebagai key dari sebuah kode. Nah, untuk keyword sendiri itu digunakan di Java, namun dia tidak bisa digunakan sebagai variabel. Jadi yang nama-nama keywords itu dia tidak bisa kita gunakan sebagai penamaan variabel.
penamaan variabel, penamaan objek, atau penamaan kelas. Jadi keyword itu sendiri dia sudah dideklarasikan oleh Java langsung. Jadi kita tidak bisa untuk menggunakannya sebagai nama variabel yang akan kita gunakan. Oke, untuk keywordnya teman-teman bisa buka di sini. Ada di ini sudah saya simpan. Oke, keyword dari Java sendiri itu ada sekitar 40-an ya. Ada sekitar 48. Nah, ini teman-teman tidak perlu untuk menghafalkan semua, karena lambat tahun pasti akan ingat. Yang sering kita pakai itu lumayan banyak. Itu ada abstrak, boolean, break, kemudian case, catch. Nah, char ini tadi nama variabel dari tipe data, dan dia juga adalah keyword. Jadi tipe data itu juga termasuk keyword di Java. Ada class, kemudian ada do, double, else, kemudian ada for, float, ada if. Ini fungsinya apa? Itu nanti mungkin sejalannya kita KBM mungkin teman-teman akan bisa tahu fungsi-fungsinya apa saja. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan saja ya. Lewat chat boleh, bisa langsung dipotong. Oke, kalau mungkin tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ya. Ini teman-teman semua teman-teman semua pakai laptop kan ya? Kalau pakai laptop, mungkin kita buka NetBeans kita masing-masing buat kita lihat beberapa fitur-fitur dari NetBeans.
Mas sudah buka NetBeans ya? Sudah, Kak. Nah, di NetBeans sendiri kita kalau mau buat sebuah project, kita bisa langsung create project. Dari sini ada beberapa kategori dari Java ya. Ada Java FX, ada Java Web, Java EE atau Enterprise Edition. Kemudian ada beberapa, ada PHP, ada C dan C++. Di sini kita pilihnya Java, kemudian kita buat Java application. Kemudian next. Nah, untuk yang pertama ini project name. Project name teman-teman. Ini lokasi penyimpanannya. Kemudian foldernya. Kemudian yang ini teman-teman mau create main class-nya atau enggak. Jadi create main class di sini kelas yang akan kita jalankan pertama kali. Misalnya dua. Nah, teman-teman bisa lihat di projectnya itu, yang pertama ini itu adalah nama project. Nama project, kemudian ada source package. Nah, untuk KBM pertemuan 2 ini itu merupakan Java package. Jadi dia disimpan dalam package. Jadi di NetBeans sendiri, di Java sendiri, teman-teman bisa buat banyak package. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu soal MVC, model view controller. Nah, itu kalau di Java itu namanya package. Kemudian ini nama filenya. Nah, untuk main class-nya sendiri itu yang akan dijalankan pertama kali. Itu dia logik yang akan dijalankan pertama kali itu berada di dalam metode main. Jadi public static void main ini metode yang dibuat langsung oleh Java. Misalnya kita buat instance variabel integer A dengan 10. Oke. Ini kalau sesuai pengertian variabelnya, ini adalah instance variabel. Kemudian di sini ada ini lokal variabel. Kenapa dia lokal variabel? Karena dia berada di dalam metode main.
Oke, di sini ada perhitungan. Ini ada integer A, instant variable. Ini dia bernilai statik. Dia bernilai statik. Kemudian ada local variable, local variable B dan C. Ini local variable ini jika kita mau menjumlahkan dengan instance itu akan terjadi error karena static variable kita menjumlahkan dengan variabel yang non statik. Nah, kemudian ada perhitungan C plus B. Ini kalau misalnya teman-teman jalankan kira-kira ada keluar hasilnya nggak? Terus jalankan kira-kira ada hasilnya nggak? Jalaninnya ini ya, bisa F6 atau ini run project. Nah, kalau dijalankan dia keluarnya seperti ini, cuma build successful namun tidak ada hasil perhitungan. Nah, untuk mencetak hasil dari perhitungannya itu kita harus menggunakan sistem outprint, atau di Java itu teman-teman bisa mengetikkan shout kemudian tab. Jadi ini ya, shout kemudian bisa di tab.
Nah, untuk metode sistem out print learn ini, itu dia string. Jadi semua yang kita cetak itu hasilnya akan menjadi string atau menjadi teks. Kalau kita jalankan lagi, nah keluar hasilnya jumlahan antara 20 dan 10. Nah, tadi kan variabel itu dapat diganti kan. Nah, ini nilai C yang tadi awalnya 10 itu kita gantikan dengan hasil perhitungan antara C dan B. Jadi hasil akhir dari C itu 30. Habis ini ada mau bertanya dulu? Mungkin masih bingung Kak, atau mau tanya Kak, gimana? itu di bagian baris 25 plusnya itu untuk menambahkan atau untuk menampilkan Kak? Karena ini yang dicetak hasilnya string, plus di sini ini untuk menggabungkan. Untuk Jadi, menggabungkan dengan stringnya Kak, gitu. jadi string kata hasilnya kita gabungkan dengan C. Jadi yang di dalam metode sistem out print learn ini itu semuanya adalah string. Baik Kak, terima kasih. Jadi kalau string teman-teman gunakan tanda plus itu dia akan menjadi concat atau dia akan gabungkan kata pertama dengan kata yang kedua. Contoh lain ya. Misalnya ini, kemudian concat dengan nah ini. Jadi ini anggap aja string 1 digabungkan dengan string 2. Kemudian tadi ada string. String ini untuk kata. Jadi dia lebih dari satu huruf. Misalnya kemudian ada char. Nah, untuk char sendiri itu dia beda dengan string. Kalau string dia menggunakan kutip 2. Itu dia lebih dari satu huruf atau kata. Sedangkan untuk char sendiri itu dia menggunakan kutip 1. Kalau misalnya dia
Namanya satu huruf. Ini kalau kita cetak, yaitu keluarannya. Nah, ini string kita gabungkan dengan karakter. Ke sini. Ada yang mau bertanya lagi? Terus kemudian tadi itu nama variabel itu tidak boleh menggunakan keyword. Tapi char ini kan merupakan keyword dari Java. Kalau kita menggunakan nama variabelnya sama dengan keyword, itu akan terjadi error. Nah, ini note statement. Jadi variabel itu kita bisa buat keyword, tipe data, dan namanya. Tapi ini karena namanya merupakan keyword juga, di Java menganggap itu bukan sebuah statement. Mungkin ada yang mau bertanya lagi?
Namun kita masuk ke tes lagi ya. Oke, soalnya ada ini A, B, dan double C. Nah, kira-kira hasil dari D ini apa? Ada satu yang bisa jawab. Yuk, ayo, siapa yuk? Hasil dari D-nya apa sih? Dua koma empat dua. Yuk, siapa lagi? Saya bilang 2,42. Apa jawab aja? Mau salah mau benar jawab aja. Oke, untuk hasilnya itu, teman-teman baca dari sini ya. INTA itu 30, B itu 20, dan double C itu 20,6. Nah, sedangkan
di sini nilai A itu digantikan dengan 0. Diganti dengan 0 dan C-nya diganti dengan 3. Jadi yang masuk ke perhitungan itu harusnya 0 plus 20 dikali dengan 3. Untuk melihatnya mungkin kita bisa gini. Hasilnya memang ini. Dikali nah ini ya hasilnya ya. Kan harusnya 0 plus 20 kemudian dikali 3. Jadi 20 dikali 3 60 ditambah dengan 0. Oke, mungkin sini masih ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang belum jelas atau gimana? Untuk minggu depan itu kita mulai bicara soal sequence selection dan juga perulang. Di selection sendiri itu ada if, ada if else, else if, kemudian ada switch case, atau nanti yang kita lebih sering bilang pertebangan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Buat terakhir. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Karen ada yang mau ditambahin? Dari aku belum ada. Oke, kalau tidak ada mungkin kita kembalikan ke BPH. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita dokumentasi sebentar ya teman-teman. Bisa minta tolong on cam sebentar.
Yang lainnya belum? Oke, 1, 2, 3. Pada siang hari ini mungkin bisa kan? Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin bisa langsung meninggalkan Meet kalau yang mau tinggal. Terima kasih.